Kutukan Pulau Oa meramalkan bahwa 7 orang harus binasa sebelum harta karun Pulau Oa ditemukan. Selamat datang di AN Night Story. Di sini kita akan menjelajahi kisah-kisah yang terukir dalam sejarah. Bayangkan, setiap legenda yang kita dengar adalah jendela menuju masa lalu yang penuh misteri. Setiap cerita memiliki makna yang mendalam. Mari kita gali bersama diri Anda untuk terhanyut dalam dunia yang penuh keajaiban dan pengetahuan. Bagi yang belum tahu, Pulau Oa hanyalah sebidang tanah yang biasa-biasa saja. Pulau ini merupakan salah satu pulau kecil di Nova Scotia di antara sekitar 300 pulau lainnya yang bergerombol di lepas pantai Kanada. Namun, legenda dan cerita rakyat telah mengangkat daratan ini di atas pulau-pulau lainnya. Kisah-kisah tentang harta karun misterius yang terkubur di Pulau Oa telah menarik ratusan orang ke sana selama berabad-abad. Ini mengungkap rahasia sekaligus kekayaan yang konon tersimpan di dalamnya. Apa harta karun Pulau Oa? Legenda mengatakan bahwa terdapat harta karun besar yang terkubur di Pulau Oa. Tidak ada yang tahu apa itu. Bahkan tidak ada bukti konkret bahwa harta karun itu ada. Namun, ada banyak teori. Beberapa orang menduga pulau ini merupakan tempat penyimpanan harta rampasan bajak laut. Yang lain berpendapat bahwa disinilah ditemukan manuskrip yang membuktikan bahwa Francis Bacon menulis karya-karya Shakespeare. Bahkan ada kepercayaan bahwa ksatria Templar memilih tempat ini sebagai tempat menyembunyikan tabut perjanjian. Money Pit. Apa cerita di balik lubang legendaris di The Curse of Oa Island? Pemandangan area Money Pit di Pulau Oa, dengan rawa segitiga di sebelah kiri. The Money Pit adalah nama yang menarik perhatian setiap pemburu harta karun ketika mendengarnya disebutkan, dan telah menarik perhatian semua orang mulai dari pengusaha hingga calon presiden Amerika Serikat. Asal-usul Money Pit bermula sekitar tahun 1795, ketika seorang anak laki-laki berusia 16 tahun bernama Daniel S1 MCH Pronunciation Ines dari Chester di Nova Scotia dikatakan telah mendayung ke Pulau Oak untuk mencari binatang buruan. Pulau itu tidak berpenghuni pada saat itu, dan saat ia menjelajah, ia terkejut menemukan beberapa fitur yang tampak agak aneh. Di salah satu sisi pulau, di sebuah bukit kecil, ia menemukan cekungan aneh di tanah. Lekukan itu berdiameter sekitar 3,5 meter, dan konon di atasnya tergantung balok pancing dari sebuah kapal. Anak laki-laki itu sangat gembira karena meskipun pengetahuannya tentang dunia terbatas, ia masih mendengar legenda tentang banyak bajak laut yang konon memangsa kapal-kapal dagang New England. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dan kembali keesokan harinya bersama dua temannya. Tony Vaughan dan Jack Smith membantu S1 MCH Pronunciation Ines menggali ke dalam depresi dan setelah sekitar 3 meter, mereka menemukan platform yang terbuat dari kayu ek. Mereka terus menggali dan pada kedalaman 6 meter, mereka menemukan lebih banyak kayu ek, dan hal yang sama terjadi lagi pada kedalaman 9 meter. Semakin dalam lubang mereka dapat dengan jelas melihat seseorang telah menggali di depan mereka dengan dinding tanah liat bekas beliung. Namun, semakin dalam penggalian mereka, pekerjaan menjadi jauh lebih sulit dan mungkin mulai sedikit berbahaya. Mereka mencari bantuan dari orang lain di daratan, tetapi orang-orang percaya tahayul tentang pulau itu, percaya bahwa pulau itu berhantu atau terkutuk setelah 2 nelayan hilang pada tahun 1720 saat mereka menyelidiki beberapa cahaya aneh yang mereka lihat di pulau itu. Perburuan harta karun trio ini harus menunggu 10 tahun lagi, dan saat itu Smith dan S1 MCH Pronunciation Ines telah menetap di Pulau Oa. Pada tahun 1804, mereka didekati oleh seorang pria kaya, juga dari Nova Scotia, yang sangat tertarik dengan kisah mereka. Simeon Liendes bergabung dengan mereka untuk membentuk sebuah perusahaan harta karun guna mencoba mengungkap rahasia harta karun tersebut. Mereka melanjutkan penggalian dan hingga kedalaman 90 kaki, mereka menemukan platform kayu ek setiap 10 kaki. Menariknya, mereka juga dilaporkan menemukan berbagai lapisan sabut kelapa, dempul kapal, dan arang, belum lagi sebuah batu dengan ukiran-ukiran aneh di atasnya. Tulisan-tulisan yang menurut seorang ahli kriptologi dapat berarti 10 kaki di bawah, 2 juta pon terkubur, 88888. Sejak saat itu, orang-orang berspekulasi bahwa lubang itu bisa saja berisi apa saja. Memacam mereka dan pada kedalaman lebih dari 27 meter, mereka berhasil menancapkan linggis sedalam 1,5 meter ke dalam tanah, dan linggis tersebut mengenai sesuatu yang kokoh. Mereka yakin itu adalah peti harta karun, tetapi ketika mereka siap menggali lebih dalam, lubang itu sudah banjir,
dengan air setinggi 18 meter merendam kerja keras mereka dan kemungkinan hadiahnya. Pekerjaan yang sedang berlangsung di sekitar area Money Pit dalam rekaman drone dari awal tahun ini. Pada titik ini, alien DS hampir kehabisan uang dan memutuskan untuk menyerah dan S1MC High Pronunciation Ines, yang jiwa petualangnya telah memulai semuanya, meninggal segera setelahnya. Namun, Smith dan Vaughan masih terpikat dengan gagasan tentang kekayaan tak terkira di dalam lubang tersebut, dan pada tahun 1849 mereka bergabung dengan kelompok pemburu harta karun lain dari Truro dan mulai menggali lagi. Menggunakan bor untuk mengambil sampel saat pengeboran, mereka menemukan lapisan cemara pada kedalaman 98 kaki. Hebatnya, lapisan ini diikuti oleh ruang kosong, lalu lapisan kayu X setebal 4 inci, logam setebal 22 inci, kayu X setebal 8 inci, logam lepas setebal 22 inci, kayu X setebal 4 inci lagi, cemara setebal 6 inci, dan kemudian tanah liat. Ini sepertinya menunjukkan sebuah brankas, mungkin dengan beberapa peti harta karun yang ditumpuk. Borin berikutnya, lubang lain digali dan pada kedalaman 110 kaki juga banjir, tetapi salah satu penggali jatuh ke dalamnya dan menyadari airnya asin. Tak lama kemudian, mereka menyadari air surut dan naik seiring pasang surut. Vaughan juga ingat melihat air mengalir dari pulau di salah satu pantai beberapa tahun sebelumnya saat air surut. Mereka memutuskan untuk menggali seluruh pantai dan, tersembunyi di bawah pasir, menemukan sejumlah besar sabut kelapa bercampur rumput belut yang tersebar di atas semacam lantai batu. Lantai ini lebarnya lebih dari 45 meter dan dilengkapi dengan 5 saluran batu yang miring ke arah Money Pit dari pantai. Tampaknya dirancang untuk membanjirinya. Belakangan diketahui bahwa saluran-saluran ini diisi dengan batu-batu lepas untuk mencegah tanah liat mengisinya seiring waktu. Para pemburu harta karun takjub dengan perkembangan ini, tetapi juga bertekad untuk mengatasinya. Mereka membangun bendungan untuk menahan air, tetapi uji coba ini juga mengungkap keberadaan terowongan banjir lain yang mengarah ke sisi lain pulau, tempat pewarna ditemukan di 3 tempat. Hal ini mendorong mereka untuk mulai mengebor lubang tersebut, dan pada kedalaman 45 meter, konon mereka telah menemukan semen setebal 1,2 meter, diikuti oleh kayu X setebal 2,4 meter, lalu logam campuran setebal 60 cm dengan lebih banyak kayu dan semen. Di dasar lubang, mereka menemukan besi dan bor mereka tidak dapat menembusnya. Namun, mereka berhasil membawa beberapa kepingan emas kecil dan juga beberapa perkamen bertuliskan huruf E6 dengan tinta India. Pada tahun 1936, seorang jutawan, Gilbert Hedden, memasang kabel listrik dari daratan dan menggunakannya untuk menggerakkan pompa berkecepatan tinggi guna membantu perusahaan tambang yang disewanya membersihkan tambang. Mereka berhasil, tetapi ia segera menyimpulkan bahwa semua aktivitas sebelumnya kemungkinan telah memindahkan harta karun itu ke tempat yang agak jauh, mungkin hingga 30 meter. Pada tahun 1951, Blair meninggal dunia dan putra William Chappell memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli pulau dan hak atas harta karun. Ia mencoba menggali sendiri, tetapi penggalian itu segera banjir dan berubah menjadi kolam daripada lubang. Seperti ayahnya, ia akhirnya menyewakan haknya kepada berbagai pencari kekayaan lainnya. Pemandangan dari udara yang diambil pada tahun 1931 menunjukkan luasnya pekerjaan bahkan saat itu. Tahun 1959 menyaksikan mantan pekerja baja rubber Trestal memindahkan seluruh keluarganya ke pulau tempat ia berhasil membersihkan beberapa terowongan lama dan mencoba menemukan terowongan banjir yang menggagalkan semua upaya untuk menggali harta karun Pulau Oak. Tragisnya, pada tahun 1965, mereka sedang berusaha menutup apa yang mereka duga sebagai saluran pembuangan ketika Trestal dibanjiri asap dari mesin yang mereka gunakan. Putranya, Robert Trestal Jr., menyusulnya, tetapi ia juga menjadi korban asap, sementara yang lain kemudian turun untuk menyelamatkan mereka. Total 4 orang, Robert, putranya, Bobby, Carl Greiser, dan Cyril Hiltz, tewas dalam tragedi itu. Sementara itu, seorang pria lain telah menyewa sebagian pulau dan membawa sebuah derek besar. Robert Dunfield menggunakan derek seberat 70 ton dengan ember kerang untuk menggali hingga kedalaman 45 meter dan lebar 30 meter. Ia harus membangun jalan lintas besar ke pulau dari daratan, tetapi meskipun lubang besar yang digalinya, tidak ada yang ditemukan. Pada tahun 1967, kita memasuki era di mana para penggemar The Church of Island akan mengenali banyak nama tersebut. Saat itulah Daniel C. Blankenship membentuk sindikat lain bersama Fred Nolan, David Tobias, dan Robert Dunfield. Setelah itu, Blankenship dan Tobias membentuk Triton Alliance setelah membeli sebagian besar pulau tersebut. Pada tahun 1971,
Mereka mengebor hingga kedalaman 235 kaki, menciptakan sebuah lubang yang sekarang dikenal sebagai lubang bor. Mereka kemudian menurunkan beberapa kamera dan mengklaim telah menemukan sebuah gua yang berisi kemungkinan peti, tulang, dan berbagai peralatan. Sayangnya, foto-foto tersebut tidak meyakinkan dan lubang tersebut segera runtuh. Baru pada musim ketiga The Church of Oak Island, para penyelam berhasil menjelajahi lubang tersebut, meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa seperti peti atau sisa-sisa manusia. Pada tahun 1980-an, minat utama terhadap Manipit tampaknya telah beralih ke wisatawan dan terjadi berbagai sengketa hukum mengenai akses ke pulau tersebut dan penggunaan jalan lintas tersebut. Tidak banyak eksplorasi yang dilakukan selama 20 tahun berikutnya, dan pada tahun 2005, sebagian besar pulau tersebut dijual.